Semua, selamat datang lagi di problem solving and decision making. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan kelima, kita sudah menyinggung sedikit tentang teknik identifikasi masalah menggunakan metode Pareto. Nah, sekarang di pertemuan ke-6, kita akan bahas lebih lanjut tentang teknik pengambilan keputusan dengan menggunakan metode Pareto. Nah, cara pembuatannya ada yang pertama, kita harus menentukan tujuan. Kemudian menentukan format check sheet-nya seperti apa, kita buat gambarnya, kita buat tabelnya, dan menetapkan metode pengecekannya seperti apa. Apakah harus dilakukan oleh siapa atau bagaimana, di mana letak pengecekan ini. Ya kalau mungkin teman-teman sering perhatikan ada di toilet di mall gitu ya, ada checklist, nah itu termasuk check sheet ini. Nah, cara pembuatannya itu ada step yang keempat, yaitu dengan mencatat. Kita mengambil data, kemudian kita catat. Ya, jangan sampai tertunda, karena kalau tertunda nanti akan menumpuk di belakang. Kemudian setelah itu kita melakukan pencatatan data lagi, ya tapi di sini lebih kepada orangnya, tanggal, prosesnya, ya, dan juga lebih baik dicatat bersamaan di tahap keempat yang sebelumnya. Oke, sekarang kita akan buat diagramnya. Yang pertama, diagram Pareto ini itu berupa distribusi. Jadi contoh awalnya itu penghasilan penduduk. Nah, kemudian Lawrence mempublikasikannya dalam bentuk diagram, ya, namanya Pareto. Nah, ini diagram Pareto ya yang terkenal. Jadi kita membuat sebuah titik-titik di sini, ya, di mana semuanya ditulis berdasarkan persentase jumlahnya, sehingga kita bisa tahu mana yang menjadi prioritas masalah yang perlu dilakukan tindakan secepatnya. Nah, cara membuatnya adalah kita pertama harus cari dulu nilai persentase data, di mana ada jumlah data dibagi dengan totalnya dikali dengan 100%. Kemudian ada juga persentase akumulasi, di mana dari akumulasi per setiap levelnya. Misalnya level 0 sampai dengan 1 terkumpul 30. Oke, level 1 sampai dengan kedua terkumpul 20. Berarti total akumulasinya ada 50. Nah, ini nanti dibagi oleh seluruh data yang ada. Kalau dibagi dengan 100 berarti terkumpul 50% di tahap kedua. Di tahap pertama terkumpul 20%. Kira-kira seperti itu, ya. Ini gambarannya. Di sini ada sumber-sumber masalah atau ada flow mark. Ini ada 8 masalah. Oke, kumulatif pertama di 208 juga karena memang itu baru yang pertama. Nah, ini dari seluruh data dibagi dengan jumlah data ada 512, ternyata menepati 40,6% sendiri. Nah, di problem yang kedua ada trimming and ini itu ada 103 pieces. Nah, kumulatifnya berarti 208 ditambah 103, yaitu 311 pieces, di mana kalau ngomongin 311 pieces ini, secara kumulatif persentasenya berarti ada di 40,6% ditambah dengan 20,1%, yaitu 60,7% ini kalau sampai dengan di permasalahan yang kedua. Di masalah yang ketiga, di split ini itu ada 94 masalah, dan di total berarti dari yang flow mark sama trimming itu ada 405 masalah, atau totalnya 79,1% masalah, sampai dengan terkumpul 100% masalah, ya. Jadi semuanya dikumpulkan dalam bentuk tabel seperti ini, gitu ya. Nah, baru nanti kita buat grafik akumulasi seperti pada gambar sebelumnya yang tadi sudah kita lihat, dan diberikan label apakah ini, apakah itu, apakah periode, jumlah data, persentasenya, jenisnya, produknya, sampai dengan tanggal-tanggalnya, ya. Tentu manfaatnya kita tadi sudah tahu bahwa kita bisa melihat data terkumpul secara lengkap, apa saja yang perlu dilakukan, mana poin-poin penting permasalahannya, dan mana yang paling besar permasalahannya sampai kepada tanggal tadi, produk apa, masalah apa, dan sebagainya. Nah, kemudian dengan metode ini juga kita bisa membuat sebuah improvement dengan membandingkan yang sebelumnya dan setelah di-improvement, setelah diperbaiki. Kita juga bisa melihat penyebab masalahnya, penyebab problemnya, sampai dengan kepada kita bisa menerapkan ini kepada departemen yang sebelah mana. Gitu ya, apakah penjualan, apakah administratif, apakah service, dan sebagainya. Nah, demikian di pertemuan ke-6 kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.